membaca doa dulu kepada ketua kelas. Silakan pimpin doanya. Mail, silakan. Baik, kepada teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, semoga dengan membaca doa kita semangat lagi belajarnya ya. Baik anak-anak, walaupun kita belajar daring, Ibu harapkan kamu di rumah tetap semangat belajar, tidak malas-malasan lagi, membuat PR, membuat tugas, tetap semangat ya anak-anak semuanya. Baiklah, seperti biasa, sebelum mulai pelajaran, Ibu mau ambil absen dulu. Ardi, Hadir Bu. Andre, Bu. Abdullah, Hadir Bu. Gusti, Hadir Bu. Yulia Zahra. Hadir Bu. Oke, alhamdulillah udah banyak yang hadir hari ini ya. Baik anak-anak sekalian, seperti biasa untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca ayat suci terlebih dahulu kepada Zahra atau Mail. Silakan. Sepeda dulu, sepeda. Wangi ini. Alhamdulillah. Dengan adanya membaca ayat kursi Al-Quran, rasanya adem ya. Yang udah lama nggak kita dengar di dalam kelas. Hari ini materi kita yaitu 3.2, yang mana menganalisis kehidupan bangsa Indonesia pada demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. IPK-nya yaitu menganalisis perkembangan kehidupan ekonomi masa demokrasi terpimpin. Kemudian keterampilannya, Ibu minta kamu mampu mendesain yang namanya video pendek sebagai hasil belajar kamu. Kemudian video pendeknya membahas tentang perkembangan kehidupan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Inilah yang menjadi proyek kamu nantinya ke depan. Jadi Ibu minta kamu mendesain video pendek secara berkelompok. Selesai kamu berdiskusi kelompok, kamu presentasi. Setelah presentasi, kamu menjawab pertanyaan dari temannya. Kemudian pertanyaan ini kamu jawab secara berkelompok dan kelompok lain memberikan tanggapan dan penguatan. Setelah itu kamu mendesain video pendek. Video yang kamu hasilkan ini kemudian kamu kirim ke YouTube, Facebook, dan WA Group. Itu sebagai bukti proyek yang kamu kerjakan hari ini, yaitu melalui WhatsApp Group serta dengan menggunakan Google Meet. Ibu memberikan pendekatan saintifik kepada kamu, kemudian kamu Ibu minta mampu menganalisis tentang kehidupan masa demokrasi terpimpin. Baik, sebagai keterampilan sesuai dengan materi kita hari ini, Ibu kan menggunakan model PJBL, yaitu Project Based Learning, yaitu kamu Ibu minta mendesain video pendek, kemudian yang nanti kita unggah ke YouTube atau Facebook sebagai bukti kamu sudah melakukan pembelajaran. Nanti Ibu bagi kamu secara berkelompok. Sebagai pembagian kelompok yaitu kelompok 1 Gusti Yulia Zahara Kurniman Wahid Ardila Yulia Rahmatul, kelompok 2 Rizky Katika Putri Rofilah Lebis dan Cinta, kelompok 3 Sandri Ismail Ari Yogi dan Ardi, dan kelompok terakhir yaitu Nova, Ricci, Zahara Febria, Fitri Andre, dan Rizky Afrinando. Hari ini silakan diamati dahulu tentang video kehidupan ekonomi masa demokrasi terpimpin. Setelah kamu amati, nanti ini yang akan kamu diskusikan. Silakan diperhatikan dulu ya.
kan kelompoknya udah dibagi. Jadi per kelompok materinya beda-beda. Yang mana kelompok 1 membahas tentang latar belakang evaluasi mata uang. Kelompok 2 membahas tentang kehidupan ekonomi masa demokrasi terpimpin. Kemudian kelompok 3 membahas dampak ekonomi pada masa demokrasi terpimpin ke luar negeri. Yang keempat yaitu tentang proyek mercusuar. Silahkan kamu berdiskusi. Diskusinya ini ada acuan LKPD udah dikirim di WA kan. Jadi di LKPD ini sebagai acuan kamu diskusi. Nanti setelah selesai diskusinya, kamu presentasi. Yang mana teman kamu presentasi dari rumah, kamu rekam juga kirim ke ibu. Kemudian jangan lupa terakhir kita mendesain video pendek. Baiklah, ibu persilakan kamu diskusi kelompok terlebih dahulu. Ibu kasih waktu 10 menit untuk diskusi kelompoknya ya. Kalau sudah siap, silakan dimulai presentasi kelompoknya. Gimana? Siap langsung kelompok 4 untuk presentasi kelompoknya? Ada waktu dan tempat. Ibu persilakan untuk kelompok 4 memulai presentasi kelompoknya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dari kelompok kami yang berjudul Kehidupan Ekonomi Masa Demokrasi Terpimpin. Ekonomi terpimpin adalah sistem ekonomi di mana semua aktivitas ekonomi di pemerintah. Daerah hanya kepanjangan tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, bagaimana bentuk keadaan sosial budaya masa demokrasi terpimpin? Mungkin membuat pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang signifikan. Yang pertama, pembentukan Badan Perancang Pembangunan Nasional atau Bappenas. Yang kedua, penurunan nilai uang atau devaluasi. Yang ketiga, deklarasi ekonomi atau dekon. Yang keempat, meningkatkan perdagangan dan perkreditan luar negeri. Yang kelima, peleburan bank. Dari sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang teman-teman yang bertanya, kami persilakan. Bagus sekali ya presentasinya. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 4. Baiklah, kepada kelompok penanya, waktu dan tempat dipersilahkan. Siapa yang bertanya? Rizky. Oke, Rizky, silahkan. Apa pertanyaannya? Baik, saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 4, yaitu mengapa pemerintah pada masa demokrasi terpimpin memperbaiki kondisi perekonomiannya dan apa faktor kegagalan sistem perekonomian demokrasi terpimpin? Terima kasih kepada Rizky yang telah memberikan jawabannya. Pertanyaannya akan dijawab oleh Zahara Febriasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan dari kelompok A. Yang pertanyaannya, mengapa pemerintah pada masa demokrasi terpimpin memperbaiki kondisi perekonomian negara dan apa faktor kegagalan sistem perekonomian demokrasi terpimpin? Kenapa negara melakukan perbaikan kondisi ekonomi? Karena pada saat itu kondisi ekonomi di Indonesia demokrasi terpimpin dibentuk dan faktor kegagalan sistem ekonomi terpimpin. Yang pertama, Indonesia akan merdeka. Yang kedua, pemberontakan dan gejolak politik terjadi berulang kali. Yang ketiga, Indonesia berkonfederasi dengan Indonesia dan negara barat. Keempat, anggaran negara dihamparkan untuk proyek Presiden Soekarno. Baik, ada tambahan dari kelompok lain, dipersilahkan. Sandri. Baik, ada tambahan dari Sandri. Kepada temannya yang ingin menambahkan. Baiklah, saya akan menambahkan karena Indonesia ingin memperbaiki perekonomian Indonesia. Faktornya yaitu latar belakang kegagalan ekonomi masa demokrasi terpimpin, yaitu negara Indonesia yang baru saja merdeka sehingga perekonomian belum stabil. Untuk kelompok 4, bagaimana kelompok 2? Kelompok 2 sudah puas dengan jawaban kelompok 4 dan kelompok 3.
Di sini kenapa ekonomi masa demokrasi terpimpin ini gagal? Faktor utamanya yaitu Indonesia terlalu banyak anggaran yang diprioritaskan untuk melawan pemberontakan dalam negeri serta adanya perlawanan juga dengan Malaysia. Kemudian anggaran ini lebih banyak adanya politik mercusuar. Politik mercusuar ini yaitu yang mana ekonomi kita belum stabil, tapi kita lanjut mengerjakan kuisi. Nanti sebentar lagi ini ada soal kuisi tentang kehidupan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin, Ibu kirimkan di WA Group. Kemudian tugas yang LKPD tadi itu dikerjakan secara kelompok, dikumpul di sekolah hari Senin. Alhamdulillah sekali Anda sekalian sudah banyak yang hadir, sudah mengikuti diskusi, sudah mendesain video pendeknya. Sekarang Ibu hanya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya sudah masuk ke dalam Google Meet ini. Dan untuk minggu depan materi kita yaitu tentang pemerintahan Orde Baru, mulai dari latar belakang Orde Baru sampai kehidupan politik, sampai kehidupan ekonomi pada masa Orde Baru. Jangan lupa dibaca-baca dulu materinya di rumah ya untuk persiapan Google Meet minggu depan. Baik, alhamdulillah sekali, Ibu apresiasi sekali kehadiran kamu hari ini. Aplaus untuk kamu semua. Jangan lupa tetap jaga jarak, sering cuci tangan, pakai masker bila saat keluar rumah ya. Oke, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekonomi terpimpin adalah sistem ekonomi di mana semua aktivitas ekonomi dipusatkan di pemerintah. Daerah hanya kepanjangan tangan dari pemerintah. Pusat memegang kekuasaan yang besar. Kewenangan Soekarno saat itu sangat besar. Kebijakannya untuk berkompetisi dengan Malaysia sejak 1961 berdampak pada perekonomian. Ekonomi terpimpin sebagai awal berlakunya era daring ekonomi dimulai sejak berlakunya kembali Undang-Undang 1945 pada masa Orde Lama, yaitu sekitar tahun 1959 sampai dengan 1965. Pada masa itu, kondisi ekonomi dan keuangan yang ditinggalkan dari masa demokrasi liberal berusaha diperbaiki oleh Presiden Soekarno. Pembangunan nasional semesta berencana tahap pertama untuk dibuat tahun 1961 sampai 1969. Penas PD ini kemudian disetujui oleh MPRS melalui TAP MPRS nomor 1 MPRS 1960. Setelah keamanan nasional berhasil dipulihkan, kasus BI atau TII dan pembebasan Irian Barat, pemerintah mulai membuktikan periodikan dapatnya dengan melakukan rehabilitasi ekonomi. Upaya perbaikan ekonomi lain yang dilakukan pemerintah adalah membentuk Panitia 13. Panitia ini menghasilkan konsep yang kemudian disebut Deklarasi Ekonomi atau DEKON. Kondisi ekonomi semakin memburuk karena anggaran belanja negara setiap tahunnya terus meningkat tanpa diimbangi dengan pendapatan negara yang memadai. Kondisi perekonomian yang sangat merosot mendorong pemerintah berusaha mendapatkan devisa kredit atau kredit impor.